Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Ngomongin matematika, apalagi kalau udah dengar istilah persamaan diferensial, wah biasanya langsung bikin pusing duluan kan? Tapi tenang aja, hari ini kita bakal ngebedah materi ini dengan santai. Kita akan fokus ke salah satu konsep yang sebenarnya gampang dan elegan banget kalau kalian tahu triknya, yaitu persamaan diferensial variabel terpisah. Nah, mungkin kalian mikir, gimana sih cara gampang naklukin persamaan yang kelihatannya ribet ini? Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Kalkulus emang kadang kelihatannya remin di awal. Tapi percayalah, persamaan tipe ini tuh aslinya sangat bersahabat. Pendekatannya persis kayak kita lagi main sortir barang aja. Biar terarah, ini agenda kita. Pertama, apa itu variabel terpisah? Kedua, aturan mainnya. Ketiga, contoh dasar. Keempat, naik level ke eksponen dan pecahan. Dan terakhir ditutup dengan latihan. Masuk ke bagian pertama, apa itu variabel terpisah? Coba perhatiin bentuk formulasinya. Rapi banget kan? Konsep utamanya itu murni tentang misahin fungsi Y supaya nempel sama DY, dan fungsi X kumpul bareng DX. Terus dibikin sama dengan 0. Ini tuh semacam kondisi ideal atau kondisi bersih yang wajib banget kita capai sebelum melakukan proses integrasi apapun. Lanjut ke bagian 2, aturan main, pisahkan lalu integrasi. Langkah-langkahnya simple banget, ibarat lagi misahin kubu temen di tongkrongan. Step 1, kelompokin Y sama DY, dan X sama DX. Pokoknya mereka cuma mau kumpul sama gengnya sendiri. Step 2, buat persamaannya sama dengan 0, kalau perlu pindahin semuanya ke satu sisi. Dan step 3, integralkan semua komponennya. Jadi kuncinya, begitu variabelnya udah tersortir, masalah ini praktis bakal selesai dengan sendirinya. Bagian ketiga, contoh dasar yang mudah. Biar lebih pede, kita lihat contoh ini. X dx ditambah Y dy sama dengan 0. Kalau kalian perhatiin, di persamaan ini variabelnya udah terpisah sempurna dari awal. X udah bareng dx, Y udah bareng dy. Enak banget kan? Artinya kita bisa langsung skip langkah 1 dan 2 dan lompat aja ke langkah integrasi. Yuk, kita proses matematikanya pelan-pelan. Kita integralkan X dx dan Y dy, terus di sisi kanan kita taruh konstanta C. Hasilnya, setengah X kuadrat ditambah setengah Y kuadrat sama dengan C. Biar bentuknya lebih cantik dan nggak ada pecahannya, kita kalikan aja semuanya dengan 2. Jadinya, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2C. Nah, karena 2C itu pada dasarnya cuma konstanta acak, kita bisa tulis ulang jadi C aja. Hasil akhirnya rapi banget. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan C. Nah, ini ngasih lihat dengan jelas banget betapa cepatnya persamaan yang udah terpisah berubah jadi solusi akhir. Di sebelah kiri, persamaan awalnya emang udah terpisah. Tinggal diintegralkan dan seketika langsung berubah jadi solusi akhirnya di sebelah kanan. Instan banget kan? Masuk ke bagian 4, naik level, eksponen dan pecahan. Kadang-kadang persamaan tuh bisa kelihatan agak berantakan. Kayak gini nih, dy per dx sama dengan e pangkat x min y. Di sini eksponennya masih nempel, jadi kita harus pakai aljabar dasar dulu buat mencari eksponennya. Sebelum kita bisa misahin variabelnya, aturan intinya tetap sama kok. Mari kita urai aljabarnya pelan-pelan. Ingat hukum eksponen kan? E pangkat x min y itu sama aja kayak e pangkat x dibagi e pangkat y. Terus tinggal kita kali silang deh. Variabel y kita tarik menyeberang ke kiri jadi e pangkat y dy. Variabel x kita bawa ke kanan jadi e pangkat x dx. Terakhir kita kumpulin di satu sisi jadinya e pangkat y dy dikurangi e pangkat x dx sama dengan 0. Nah, di titik ini kita udah bisa napas lega dan bilang variabelnya sudah terpisah, sekarang kita integralkan. Ini tuh pencapaian krusial banget sebelum kita masuk ke hitungan finalnya. Eksekusinya juga gampang. Integral dari e pangkat y dikurangi integral dari e pangkat x sama dengan c. Karena integral dari eksponen e itu ya balik ke fungsinya sendiri, persamaan akhirnya super bersih. E pangkat y dikurangi E pangkat X sama dengan C. Terus gimana kalau sekarang kita ketemu bentuk pecahan? Ini ada satu contoh terakhir dari materi sumber kita, sedikit lebih menantang, dy per dx sama dengan 1 per xy. Ini bakal ngebuktiin kalau metode main sortir kita tadi beneran ampuh buat bentuk matematika apapun. Coba bandingin kondisinya. Kalau kita langsung kali silang, kita dapat kondisi campuran, xj dy sama dengan dx. Waduh, ada x yang nyasar di area dy nih. Gimana benerinnya?
Elegan banget, bagi aja seluruh persamaannya dengan X. Tiba-tiba, variabel yang tadi kecampur langsung tersortir rapih jadi kondisi terpisah. Y dy dikurangi 1 per X dx sama dengan 0. Oke, kita atur ritme hitungannya di sini. Y dy diintegralkan jadi setengah Y kuadrat. Dan ingat, integral dari 1 per X itu adalah logaritma natural alias ln X. Biar pecahannya hilang, kita kalikan semuanya dengan 2. Jadinya Y kuadrat sama dengan 2 dikali dalam kurung ln X ditambah C. Terakhir, tinggal tarik akar kuadratnya. Jawaban akhirnya ngalir gitu aja secara logis, jadi Y sama dengan akar kuadrat dari 2 dikali dalam kurung ln X ditambah C. Kita sampai di bagian kelima, uji pemahaman lewat latihan. Kita udah bahas teorinya dan udah ngebuktiin aturan mainnya di berbagai level kesulitan. Sekarang, saya kasih tantangan penutup yang diambil langsung dari materi sumber buat kalian. Tentukan penyelesaian dari dy per dx sama dengan x dikali 2x kuadrat ditambah 4 dibagi y dikali 9y ditambah 6. Saya tantang kalian buat ambil kertas dan pulpen, coba kumpulin y di satu sisi, x di sisi lain, terus integralkan. Percaya deh, nyoba ngerjain sendiri tuh cara paling jitu buat ngunci pemahaman kalian. Gimana? Berani terima tantangannya? Selamat mencoba ya, dan mari terus jadikan proses belajar ini seru.